masa lalu. Nah, elaborasinya itu sudah kami sajikan. Pertama, mengingat kasus ini sudah berlangsung lama, puluhan tahun, ya, yang juga ada potensi daluarsa dalam konteks hukum pidana. Tapi kalau dalam konteks penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak mengenal daluarsa. Nah, kemudian juga kalau melihat dari apa yang dialami oleh para mantan pemain sirkus Oci, sebagaimana sudah disampaikan mereka ya, kepada Kemenham dan dalam berbagai kesempatan lain secara luas, itu memang bisa masuk dalam cakupan peristiwa yang dialami mereka itu kaitannya dengan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Ya. Tetapi kami juga perlu menyampaikan bahwa penyelesaian melalui opsi pelanggaran berat masa lalu itu memang ada tantangan, karena sistem hukum kita Undang-Undang 26 tahun 2000 itu memberikan rambu-rambu untuk bisa kasus diselesaikan melalui opsi ini. Ya. Pertama, tentu saja harus memenuhi unsur serangan sistematis yang meluas. Ya. Nah, kemudian juga prosesnya panjang karena harus melalui Komnas HAM sebagai penyelidik, kemudian melalui Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut, sampai kemudian untuk pengadilan HAM-nya pun itu harus mendapat persetujuan DPR RI. Ya. Nah, itu perlu kami sampaikan. Nah, tetapi lebih lanjut perlu kami sampaikan juga, ini poin-poinnya perlu saya bacakan lengkap supaya bisa dipahami secara utuh ya, terkait dengan pelanggaran HAM. Pernyataan Komnas HAM pada tanggal 1 April 97 sudah sangat jelas menyebutkan adanya 4 pelanggaran HAM. Jadi pernyataan ada pelanggaran HAM dari Komnas HAM itu tentu berdasarkan fakta peristiwa. Dengan demikian, tentang apakah dalam kasus ini ada pelanggaran HAM atau tidak, sesungguhnya ini sudah dikonfirmasi oleh hasil penanganan Komnas HAM atas kasus ini yang disampaikan dalam pernyataan 1 April 97. Artinya masalahnya bukan lagi apakah kasus ini ada pelanggaran HAM atau tidak, tetapi apakah dugaan pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini lebih dari apa yang pernah ditegaskan oleh Komnas HAM melalui pernyataannya tanggal 1 April 97. Nah, untuk itulah maka pengakuan yang disampaikan oleh para mantan pemain sirkus Oci tentang tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan tidak manusiawi lainnya yang mereka alami itu harus ada uji pembuktian oleh pemangku wewenang. Nah, pada saat saya lanjutkan, pada saat mantan pemain sirkus Oci menyampaikan aduan ya, pada Komnas HAM tahun 97, Komnas HAM baru 4 tahun berdiri sejak dibentuk tahun 93. Ya. Dasar hukum pembentukan pun itu hanya keputusan presiden, dan mandat wewenang yang dimiliki Komnas HAM pada saat itu terbatas. Oleh karena itu sebetulnya ya dapat dikatakan bahwa hasil tindak lanjut penanganan kasus ini oleh Komnas HAM saat itu sudah cukup maksimal. Saat itu belum ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM, belum ada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Namun ketika ada para mantan pemain sirkus Oci yang kembali menyampaikan pengaduan pada Komnas HAM di tahun 2003 dan kemudian di tahun 2024, kasus ini mestinya tidak terkungkung dalam perspektif Komnas HAM tahun 97, karena Komnas HAM sudah memiliki mandat lebih kuat ya, saat ini, dan disampaikan kembali itu untuk penegakan HAM berdasarkan Undang-Undang 39 atau Undang-Undang 26. Kemudian Komnas HAM memiliki mandat yang kuat untuk menyimpulkan apakah kasus ini merupakan pelanggaran HAM berat yang masa lalu atau bukan melalui penyelidikan berdasarkan Undang-Undang tahun Nomor 26 tahun 2000. Komnas HAM juga dapat menggunakan mandat penyelidikan berdasarkan Undang-Undang 39 untuk melakukan penilaian awal apakah kasus ini dapat dikualifikasi sebagai dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu atau tidak. Sekurang-kurangnya Komnas HAM dapat melakukan penelitian untuk menjajaki apakah kasus ini memberikan petunjuk atau tidak untuk dilakukan penyelidikan dugaan pelanggaran HAM berat yang masa lalu. Itu tentang
pilihan opsi penyelesaian melalui pelanggaran berat di masa lalu. Nah, kemudian yang kedua, teman-teman, lihat opsi penyelesaian melalui hukum pidana. Ini juga satu opsi yang bisa digunakan ya untuk menyelesaikan kasus ini. Dalam proses klarifikasi ditemukan keterangan yang saling bertolak belakang. Tadi sudah kami sampaikan di awal juga tentang itu. Ya, ini menunjukkan memang ada kompleksitas dalam kasus ini, sehingga kami tadi, sebagaimana sudah disebut Pak Wakil Menteri, tetap dalam konteks prudent juga melakukan penanganan kasus ini. Nah, jika ditinjau dari ketentuan hukum pidana, ya, maka sebetulnya peristiwa-peristiwa dialami para mantan pemain sirkuit OSI pada masa mereka masih anak-anak berpotensi dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana yang berat dan serius. Ditinjau dari perspektif regulasi tersebut, peristiwa-peristiwa yang dialami para mantan pemain sirkuit OSI merupakan pelanggaran hukum positif Indonesia dan juga pelanggaran norma hak asasi manusia yang dijamin di konstitusi, di undang-undang, termasuk instrumen HAM internasional yang sudah kita ratifikasi. Nah, ini ada beberapa poin yang bisa dilihat mengenai potensi tindak pidana yang dapat dikualifikasi dalam kasus ini, ya. Kaitannya dengan kerangka hukum di kita yang berlaku saat ini, ya, mulai dari eksploitasi anak, penyiksaan kekerasan fisik, perdagangan orang, perbudakan kerja paksa, termasuk juga tindak pidana terhadap kebebasan anak. Ya. Namun, ini juga perlu kami sampaikan, ya, dalam pendalaman kasus ini terdapat tantangan hukum yang ditemukan di sini, ya, terutama menyangkut adanya asas daluarsa sebagaimana yang diatur dalam KUHP kita, ya, yang masih berlaku sekarang. Sebagian besar peristiwa yang dilaporkan terjadi pada dekade 1970-an hingga 90-an, sehingga secara formil, ya, dalam perspektif hukum memang dapat dinyatakan melampaui batas waktu penuntutan pidana. Nah, rinciannya itu kami sajikan ketika langsungnya pasal 78 KUHP yang mengatur tentang batasan yang disebut daluarsa tersebut, ya. Nah, tapi perlu kami tambahkan, ya, dalam konteks pendalaman, pemetaan dan analisis atas kasus ini perlu dicermati bahwa sebagian tindakan tersebut memiliki dampak berkepanjangan yang hingga kini belum sepenuhnya berhenti. Ya, misalnya nyata-nyata sekali itu sering disampaikan dalam hal penghilangan identitas atau tidak adanya pemulihan yang memadai. Ya. Jadi ini tetap merupakan sebagai sebuah kasus yang harus diselesaikan. Berbagai bentuk dugaan tindak kekerasan, penghilangan identitas, kekerasan seksual, menurut pendapat Kementerian HAM perlu dilakukan uji pembuktian dalam kerangka penegakan hukum pidana oleh Polri sebagai institusi yang berwenang menindaklanjuti dugaan tindak pidana dengan memperhatikan kecenderungan adanya pola keberulangan yang dialami oleh generasi pemain sirkus OSI yang berusia lebih muda. Jadi Polri, ya, kalau menindaklanjuti dalam konteks pidananya bisa bertitik tolak dari itu. Ya. Itu yang bisa poin bisa kami sampaikan terkait dengan opsi penyelesaian hukum pidana. Nah, kami juga perlu menyampaikan, ya, berikutnya pemetaan opsi-opsi penyelesaian, yaitu